Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Baik, Baik, Bu. Oke, bagus. Mungkin ini duduknya udah sesuai sama Denah ya. Mungkin bisa untuk Ayu sama Veron bisa satu tempat duduk untuk nanti kita dinamikanya biar lebih enak gitu. Oke. Mungkin di sini Ibu mau mencoba menjelaskan terkait dengan rasio dua besaran. Jadi materi kita pada hari ini adalah terkait dengan rasio dua besaran. Nah, tapi sebelum itu Ibu minta untuk teman-teman semua membaca dan juga menyimak terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mencoba belajar terkait dengan rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar terkait dengan rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu rasio dua besaran yang dengan satuan sama, serta apa itu rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda, maka kita diminta untuk bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio dua besaran tersebut. Selanjutnya, pada aktivitas pembelajaran pada hari ini, kita akan bersama-sama berdinamika bersama kelompok. Nah, mungkin untuk kelompoknya, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Elvi, kemudian ada Satri, kemudian ada Angel, kemudian yang kedua ada Kalista, Ayu dan juga Veron. Yang ketiga ada Ara dan juga Lili, itu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengamati dulu nih sebelum lanjut ke materi, kita coba amati di sekitar kita. Di sekitar kita kira-kira ada apa aja sih? Dari di kelas ini mungkin. Betul, kursi. Mungkin kalau misalnya teman-teman berdiri dulu coba. Semua teman-teman berdiri, terus lihat kanan kiri. Ada temannya gitu ya. Nah terus coba lihat Ayu dan juga Veron, bagaimana? Apakah mereka sama? Beda. Apa yang membedakan dari mereka? Tinggi. Oke, salah satunya itu. Mungkin teman-teman bisa duduk dulu. Di sini akan saya bagikan terkait dengan LKPD dan juga beberapa peralatan yang akan kalian gunakan. Baik. Silakan untuk dalam satu kelompok ya. Mungkin kita nanti bisa bersama Ayu sama Veron ya. Nah, di sini tadi sudah teman-teman mencoba untuk melihat sekitar. Ada Veron dan juga Ayu yang tingginya berbeda, atau mungkin dari segi mukanya juga beda gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat yang tadi pita saya bagikan. Apa yang membedakan dari dua pita ini? Panjangnya. Kemudian bagaimana sih kalian bisa membandingkan kalau ini tuh beda? Diukur. Oke, mungkin kalau misalnya kalian mengira-kira berapa sih kira-kira yang membedakan antara pita pendek dan juga pita yang panjang? Oke, ada yang jawab sejengkal. Mungkin yang lainnya? Setengah dari. Oke. Kenapa kok bisa menyimpulkan setengah dari? Karena kayak setengah dari. Oke, terkait dengan hal ini mungkin biar teman-teman lebih jelas lagi, kita akan membahas terkait dengan perbandingan. Nah, menurut teman-teman perbandingan itu apa sih? Perbandingan. Iya. Membedakan, baik. Kalau dari kelompok 1? Oke, biar lebih jelas lagi, kita bersama-sama mencoba membaca dan juga memahami terkait dengan beberapa pengertian yang ada di depan. Nah, jadi perbandingan
atau biasa disebut rasio juga, itu menurut KBBI merupakan perbedaan, selisih dari kesamaan. Kemudian ada persamaan atau ibarat. Nah, dalam matematika sendiri, rasio itu adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan kuantitas atau ukuran dari dua objek atau lebih. Nah, untuk penulisannya sendiri, kita bisa menuliskan dengan A titik 2B atau A per B. Ini pecahan ya, tapi di sini maknanya beda dengan pecahan. Nah, yang ini bisa kita baca A berbanding B, atau perbandingan A terhadap B, serta perbandingan antara A dan juga B, serta perbandingan A dengan B. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita bisa membagi rasio dua besaran, seperti yang saya jelaskan di awal terkait dengan tujuan tadi. Ada dua, yaitu dengan satuan yang sama dan juga satuan yang berbeda. Nah, contoh apa sih rasio dua besaran yang satuannya sama? Misalnya tadi membandingkan pita, panjangnya sama-sama diukur, jadi membandingkan panjang dengan panjang. Kemudian ada volume dengan volume, massa dengan massa, waktu dengan waktu. Nah, yang satuannya berbeda, itu ada kecepatan dengan jarak tempuh. Kan itu satuannya beda ya. Kecepatan itu satuannya apa, teman-teman? Kilometer per jam. Kemudian jarak tempuh? Ada pernya. Satuannya jarak tempuh apa? Jarak meter, Kilometer, meter atau kilometer, betul. Nah, kemudian ada massa dengan harga, panjang dan juga waktu juga. Itu jadi satuannya mereka berbeda. Kemudian dari besaran yang diketahui teman-teman itu ada apa aja? Panjang, massa, waktu, luas, volume dan lain-lain. Oke, bagus. Kemudian kita membahas terkait dengan rasio dua besaran yang sama. Di sini coba kita ikut belanja ke pasar sama ibu gitu. Nah, di sini ibu tuh mau membeli buah jeruk dan juga buah manggis. Di sini ada berapa buah jeruk? 4. Nah, kemudian manggisnya ada berapa buah? 6. Nah, di sini bagaimana sih ibu itu bisa membandingkan antara jeruk dan juga manggisnya? Dari yang diketahui, banyaknya jeruk adalah 4. Kemudian banyaknya manggis ada 6. Maka dengan pengertian perbandingan atau mungkin teori perbandingan konsepnya itu, kita bisa membandingkan antara banyaknya jeruk dan juga banyaknya manggis. Yang pertama, tadi banyaknya jeruk adalah 4. Kita tuliskan di sini sebagai 4. Kemudian banyaknya manggis ada 6. Bisa dituliskan 4/6 atau sama dengan 4/6. Nah, tapi untuk hal ini kita bisa menggunakan untuk 4/6 yang ini. Karena untuk hal ini ada salah satu hal khusus yang mungkin bisa menggunakan keterangan ini. Jadi untuk ini kita bisa sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Dengan mencari FPB dari 4 dan juga 6. Kemudian didapatkan hasil akhirnya perbandingan jeruk dan juga manggis adalah 2/3. Apakah di sini paham atau dari teman-teman semua ada pertanyaan? Oke. Coba kita lanjut ya. Terkait dengan buah tadi. Itu tadi kita dapatkan 2/3, itu adalah perbandingan antara jeruk dan juga manggis. Kemudian bagaimana jika ibu itu ingin membandingkan antara jeruk dan juga kedua buah ini? Jadi totalannya dibandingkan dengan jumlah jeruk. Dinamakan dengan ini ada kesalahan tulis. Jadi bagian per keseluruhan. Jadi rasio banyaknya jeruk dengan keseluruhan buah adalah banyaknya jeruk ada 4. Kemudian manggis dan jeruk kita jumlahkan. 6 dijumlahkan dengan 4, hasilnya 10. Jadi dapat kita tuliskan rasio banyaknya jeruk dengan keseluruhan buah adalah banyaknya jeruk 4. Kemudian banyaknya manggis dan juga jeruk ada 10. Untuk perbandingannya kita bisa tuliskan 4/10 atau dapat disederhanakan dengan FPB tadi menjadi 2/5. Jadi mohon maaf, di sini juga ada salah tulis juga. Perbandingan antara jeruk dan juga keseluruhan buah adalah 2/5. Nah, itu tadi terkait dengan contoh pemanfaatan rasio dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin memberikan contoh lain terkait dengan apa saja sih yang bisa kita masukkan ke dalam perbandingan atau rasio dua besaran yang memiliki satuan yang sama?
mungkin dari kelompok 2 ada contoh lain terkait dengan rasio 2 besaran yang satuannya sama. Oke, mungkin untuk itu kita lanjutkan dulu ke rasio 2 besaran yang satuannya berbeda. Nah, di sini ibu tadi setelah belanja ke pasar, di rumah dia pengen buat pisang goreng. Nah, untuk komposisi pisang gorengnya itu ada salah satunya gula dan juga tepung. Dari yang resep dibuat ibu itu ada memerlukan 20 gram gula dan 0,5 kg tepung terigu. Kira-kira bagaimana penyelesaian terkait dengan ini? Bagaimana rasio antara gula dan tepung terigu dalam resep tersebut? Masih pada belum paham? Mungkin bisa kita lanjutkan terkait dengan penyelesaiannya. Jadi di sini diketahui banyaknya gula pasir adalah 20 gram. Kemudian banyaknya tepung terigu adalah 0,5 kg. Nah, di sini adalah contoh terkait dengan rasio 2 besaran yang satuannya berbeda, yaitu gram dan juga kilogram. Mungkin teman-teman waktu di SD dan mungkin sebelum pelajaran ini udah ada yang mengenal terkait dengan tangga ini. Oke, jadi untuk itu kita bisa mengubah yang satuannya kilogram menjadi gram. Caranya adalah menggunakan bisa dengan bantuan tabel ini atau tangga ini gitu ya. Jadi penyelesaiannya, banyaknya gula pasir dibandingkan dengan banyaknya tepung terigu adalah 20 gram dibanding dengan 500 gram. Jadi 0,5 kg kita jadikan dulu ke dalam satuan gram. Jadi didapatkan rasio gula pasir dengan tepung terigu adalah 1:25. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari beberapa contoh yang sudah diberikan tadi dari teman-teman, apakah ada hal-hal yang didapatkan terkait dengan apa itu makna perbandingan atau mungkin sudah mengetahui manfaat perbandingan? Mungkin dari kelompok 1 dulu. Mungkin membandingkan dua hal yang berbeda, Bu. Oke. Kemudian dari kelompok 2. Saya. Apa yang didapatkan terkait dengan pembelajaran yang barusan kita lakukan? Ada kesamaannya. Ada kesamaannya, ya betul. Kemudian dari kelompok 3, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan apa yang dipelajari pada hari ini? Itu perbandingan itu untuk menemukan rasio. Oke, betul. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah perbandingan dan rasio itu sama, gitu ya. Nah, kemudian ini dari pendapat teman-teman tadi kita coba untuk merangkum terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi rasio 2 besaran, pengertian rasio sendiri adalah rasio bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan kuantitas atau ukuran dari dua objek. Tadi dilambangkan dengan A banding B atau A per B. Kemudian terdapat dua jenis rasio 2 besaran, yaitu dengan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Dan manfaat dari perbandingan atau rasio 2 besaran ini adalah misalnya kita menentukan tadi takaran dalam kue atau merepresentasikan ukuran dua objek atau lebih. Nah, kemudian di sini Ibu ingin melihat bagaimana pemahaman kalian terkait dengan hal ini. Maka di sini ada soal satu, ada yang bisa menjawab. Mungkin siapa cepat dan siapa tepat. Setelah ini akan mendapat apresiasi. Ya. Silakan angkat tangan. 1:5. Oke, betul Willy. Bagaimana kok bisa 1:5? Satu kue membutuhkan 5 buah. Oke, betul. Yang kedua, Dava dan Alfonsus adalah teman sekelas. Jarak rumah Dava ke sekolah adalah 200 meter dan jarak rumah Alfonsus ke sekolah adalah 1 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Dava dan juga Alfonsus dari sekolah? 1:5. Oke, betul. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin di sini kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin hal-hal yang kami atau teman-teman dapatkan dari sini bisa kalian kembangkan lagi dengan latihan, gitu ya. Nah, ini ada latihan dari individu. Silahkan nanti dikerjakan, dibagikan ke teman-teman kelompok yang lain.
Kemudian dari sini Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan juga persiapan yang kurang matang. Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan pelajarannya dan juga berguna bagi masa depan teman-teman semua. Kita bahas ke pertemuan selanjutnya dan juga tugas yang lainnya menyusul. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Jangan